Ada kalanya manusia merasa tersesat di tengah gemuruh kehidupan, ketika suara dunia terlalu bising, ketika nasihat manusia terasa tidak cukup, dan ketika hati mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Pada saat seperti itu, ada satu sumber ilmu yang tidak pernah salah, tidak pernah memihak, tidak pernah memungut bayaran, dan selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang ingin kembali. Itu adalah ilmu langsung dari Allah. Ilmu yang tidak hanya mengisi pikiran, tetapi menyinari hati. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelam ke dalam makna, pesan, dan petunjuk-petunjuk lembut dari Allah yang hadir dalam setiap detak kehidupan. Inilah langkah awal untuk memahami bahwa ilmu Allah bukan sekadar pengetahuan, tetapi cahaya yang menuntun manusia pulang kepadanya. Ilmu Allah adalah samudera tanpa tepi, tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika manusia hanya mampu melihat satu titik kecil dari kehidupan, Allah melihat keseluruhan alurnya, dan dari keluasan ilmunya itulah Allah menurunkan petunjuk. Petunjuk agar manusia tidak tersesat. Ilmunya hadir dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam hati yang bergetar, dalam doa yang lembut, dan dalam kejadian-kejadian hidup yang kadang tak kita sadari. Setiap musibah, setiap kebahagiaan, bahkan setiap air mata, semuanya membawa satu pesan. Allah sedang mengajari kita sesuatu. Tidak semua ilmu datang dari buku. Terkadang Allah mengajarkan kita melalui kejadian-kejadian yang membuat kita terdiam. Ketika seseorang meninggalkan kita, ketika rencana gagal, ketika jalan tiba-tiba tertutup di situ, Allah sedang berkata, "Aku ingin kau belajar, aku ingin kau naik derajat." Ilmu Allah tidak selalu berupa kata-kata, kadang berupa peristiwa yang mengetuk hati kita dengan lebih dalam. Allah tidak menurunkan cahaya kepada hati yang dipenuhi kesombongan. Hati yang lembut, jujur, dan rendah dirilah yang paling mudah menerima ilmunya. Ketika seseorang menjaga hatinya dari iri, dengki, dan kesombongan, maka Allah membukakan pemahaman yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Hati yang bersih adalah sebaik-baik wadah ilmu. Ada ilmu yang membuat manusia pintar, tetapi ada ilmu Allah yang membuat manusia hidup. Ilmunya tidak hanya menjelaskan bagaimana, tetapi juga mengapa. Ilmunya menenangkan jiwa, meluruskan jalan, dan memberi harapan ketika semua terasa gelap. Inilah ilmu yang menghidupkan hati sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang kering. Setiap ayat Al-Quran adalah surat cinta dari Allah, berisi peringatan, kabar gembira, dan petunjuk bagi mereka yang mau membaca dengan hati. Ayat-ayat itu bukan hanya bacaan, ia adalah cahaya yang mengubah kehidupan. Siapa yang membaca dengan iman, maka Allah bukakan rahasia-rahasia makna yang tidak dimengerti oleh orang yang hanya membaca tanpa hati. Allah berfirman bahwa Dia mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa tingkatan. Namun ilmu yang dimaksud bukan hanya banyaknya informasi, tetapi pemahaman yang membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Orang berilmu adalah mereka yang ketika diberi kemuliaan semakin tawadu, dan ketika diberi kesulitan semakin sabar. Banyak orang merasa gelisah karena tidak tahu apa yang ada di depan. Tetapi ilmu Allah mengajarkan bahwa apapun yang terjadi sudah berada dalam genggamannya. Ketika seseorang memahami ini, gelisah pun berubah menjadi tawakal. Ia tidak lagi takut akan masa depan, karena ia tahu Allah sudah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Gunung, laut, langit, angin, bulan, dan bintang, semuanya adalah ayat-ayat Allah yang diam. Mereka tidak bersuara, tetapi mengajarkan banyak hal tentang kebesaran, tentang kekuasaan, dan tentang siklus kehidupan. Allah mengajari manusia melalui pemandangan yang kita lihat setiap hari. Hanya saja tidak semua manusia mau berhenti dan merenung. Kadang Allah menegur manusia dengan cara yang paling lembut. Rasa sakit bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengingatkan. Sakit mengajarkan kita tentang kelemahan, tentang ketergantungan kepada Allah, dan tentang berharganya kesehatan. Sakit adalah guru yang diam, tetapi sangat kuat dalam mengubah seseorang. Allah mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti diam, tetapi bertahan dengan keyakinan. Ketika Allah menunda sesuatu, Dia tidak membuangnya, tetapi sedang mempersiapkan waktu terbaik.
Kesabaran adalah ilmu yang Allah ajarkan agar hambanya tumbuh lebih kuat. Allah mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat, sementara akhirat adalah kampung yang kekal. Orang yang memahami ilmu ini tidak akan tertipu oleh gemerlap dunia, tidak iri pada orang yang diberi harta, dan tidak sombong ketika diberi kedudukan. Ilmu ini menenangkan karena membuat manusia tidak berlebihan dalam berharap pada dunia. Banyak nikmat yang begitu sering hadir sampai kita lupa menghargainya. Bernapas, berjalan, tidur, bangun, makan. Semua itu adalah ilmu yang mengajarkan bahwa Allah Maha Pemurah. Walau manusia sering lupa, ketika kita merenungi nikmat sederhana, kita akan melihat betapa dekatnya Allah dalam kehidupan kita. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi cara pandang. Allah mengajari hambanya untuk melihat lebih banyak kebaikan daripada kekurangan. Syukur memperluas hati, menenangkan jiwa, dan membuka pintu rezeki. Orang yang mengerti ilmu syukur tidak akan iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena ia tahu setiap orang diberi sesuai kebutuhannya. Allah mengajarkan bahwa takdir tidak selalu sesuai keinginan, tetapi selalu sesuai kebutuhan. Kadang sesuatu yang kita anggap buruk ternyata menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Dengan ilmu ini, manusia belajar menerima tanpa putus asa, merencanakan tanpa angkuh, dan hidup tanpa terlalu takut kehilangan. Allah mengajarkan bahwa tidak semua doa yang tidak terkabul berarti ditolak. Ada doa yang ditunda, ada doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada doa yang dijadikan tabungan pahala di akhirat. Ilmu ini membuat seseorang tetap berdoa walau belum melihat jawaban, karena ia percaya Allah mendengar setiap bisikan hatinya. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Setiap orang yang datang dan pergi membawa pelajaran tersendiri. Ada yang mengajarkan kesabaran, ada yang mengajarkan ketegasan, ada yang mengajarkan makna tulus, dan ada yang mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan. Allah mengatur pertemuan bukan tanpa maksud. Allah menurunkan ilmu agar manusia mampu menilai orang-orang di sekelilingnya. Ada yang hadir untuk mendukung, ada yang hadir untuk mengetuk hati, dan ada yang hadir untuk menguji kesabaran. Ketika seseorang diberikan ilmu ini, ia tidak lagi mudah kecewa, karena ia melihat setiap peran manusia dalam hidupnya dengan bijak. Kegagalan bukan tanda bahwa Allah tidak menyukai kita. Sebaliknya, itu adalah cara Allah mengajarkan bahwa sesuatu belum pantas kita miliki. Dalam kegagalan, Allah mengajarkan kerendahan hati, introspeksi, dan keberanian untuk bangkit kembali. Itulah ilmu yang membentuk karakter seseorang. Keberhasilan bukan semata-mata kerja keras, tetapi juga pertolongan Allah. Orang yang berilmu dari Allah akan mengingat bahwa kemenangan apapun yang ia capai berasal dari rahmat dan izinnya. Dengan ilmu ini, keberhasilan tidak membuat manusia sombong, tetapi semakin bersyukur. Ikhlas adalah ilmu yang paling sulit, tetapi paling indah. Allah mengajarkan bahwa amal tanpa ikhlas hanyalah rutinitas kosong. Dengan ikhlas, seseorang merasa cukup walau tidak dipuji, merasa bahagia walau tidak dikenang, dan merasa dekat dengan Allah walau sendirian. Ikhlas adalah ilmu yang mendewasakan hati. Kadang ada satu kalimat sederhana dari orang yang tidak kita kenal, tetapi membuat hati kita tersentak. Itulah cara Allah menyampaikan pesan melalui lisan manusia. Allah bisa memilih siapa saja sebagai perantara ilmu, bahkan orang yang tidak kita sangka. Allah mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali tanpa henti, tetapi untuk diambil pelajarannya. Kesalahan yang dulu memalukan justru menjadi guru yang paling jujur. Orang yang mendapat ilmu dari masa lalunya akan semakin berhati-hati dan semakin matang dalam menghadapi kehidupan. Taubat adalah ilmu yang sangat lembut. Allah mengajarkan bahwa setiap manusia pernah salah, tetapi tidak semua manusia mau kembali. Ketika seseorang bertaubat, Allah bukakan pintu harapan, perasaan ringan, dan ketenangan yang tidak bisa digambarkan. Taubat mengajarkan bahwa Allah lebih dekat kepada hambanya daripada hamba itu kepada dirinya sendiri. Hidayah bukan hadiah acak. Ia adalah rahmat besar. Allah mengajarkan bahwa hidayah diberikan kepada hati yang merindukannya. Ketika seseorang diberi hidayah, dunia terasa berbeda.
lebih terang, lebih bermakna, dan lebih damai. Rezeki tidak selalu berupa uang, kadang berupa kesehatan, kesempatan, ilmu, ketenangan, keluarga, bahkan hal kecil yang sering terlewat. Allah mengajarkan bahwa rezeki selalu cukup. Hanya cara pandang manusialah yang sering membuatnya terasa kurang. Allah mengajarkan manusia untuk berani melangkah dengan tawakal. Keberanian sejati datang bukan dari rasa kuat, tetapi dari rasa yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berjuang di jalan kebaikan. Allah memberikan ilmu untuk menahan marah, menahan amarah, dan menahan keinginan yang menjerumuskan. Orang yang mampu mengendalikan diri telah mendapatkan ilmu yang sangat tinggi nilainya. Musibah besar sering membuat seseorang tersadar bahwa ia tidak berkuasa atas apapun. Musibah mengajarkan ketergantungan total pada Allah, menyingkapkan siapa yang benar-benar peduli, dan menghapus banyak dosa. Inilah ilmu berat yang hanya diberikan kepada hati yang mampu menerimanya. Memaafkan bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Allah mengajarkan bahwa memaafkan akan membuka pintu ketenangan, menjauhkan dendam, dan menghidupkan hati yang sebelumnya berat. Orang yang memaafkan mendapat kemuliaan di sisi Allah. Waktu adalah salah satu guru terbesar. Allah mengajarkan bahwa setiap detik adalah amanah. Waktu yang hilang tidak akan kembali. Dan orang yang membuang waktu sebenarnya sedang membuang kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Kadang Allah menjauhkan seseorang dari keramaian agar ia bisa mendengar suara hatinya sendiri. Kesendirian mengajarkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih peka terhadap tujuan hidupnya. Rasa takut adalah sinyal bahwa jiwa sedang membutuhkan Allah. Allah mengajarkan bahwa rasa takut dapat berubah menjadi kekuatan ketika diserahkan kepadanya. Orang yang takut kepada Allah tidak akan takut kepada apapun lagi. Ketenangan adalah tanda bahwa seseorang sedang berada di jalan yang benar. Allah mengajarkan bahwa ketenangan datang bukan dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepadanya. Ketika hati tenang, segala sesuatu terasa lebih mudah. Allah mengajarkan bahwa kejujuran membawa keberkahan. Berbohong mungkin memudahkan sementara waktu, tetapi kejujuran membangun kehidupan yang kokoh dan dihormati. Orang jujur disayang Allah dan dicintai manusia. Allah memberikan ilmu agar manusia tidak tersesat dalam memilih. Melalui istikharah, Allah membimbing hati ke arah yang paling baik, bahkan jika awalnya terasa tidak sesuai harapan. Istikharah membuat seseorang yakin bahwa pilihannya tidak pernah salah selama Allah yang menuntun. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan hasil kepada Allah setelah berjuang. Allah mengajarkan bahwa orang yang bertawakal akan selalu diberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Kadang masalah yang sama muncul berkali-kali. Itu bukan kebetulan, tetapi tanda bahwa ada ilmu yang belum kita ambil. Allah akan terus memberikan ujian yang sama sampai kita memahami apa yang harus diperbaiki. Kebahagiaan adalah tanda bahwa Allah sedang memberikan jeda bagi jiwa. Kebahagiaan mengajarkan rasa syukur, rasa cukup, dan ketenangan. Orang yang bersyukur dalam bahagia akan dijaga oleh Allah di masa sulit. Allah mengajarkan bahwa semua urusan menjadi ringan ketika diserahkan kepada-Nya. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah akan merasa bebas dari beban yang menghimpit, karena ia percaya bahwa apapun yang terjadi adalah sesuai rencana terbaik darinya. Inilah ilmu tertinggi mengenal Allah. Ketika seseorang mengenal Tuhannya, ia mengenal dirinya sendiri. Ia tahu tujuan hidupnya, jalannya, dan akhir perjalanannya. Ia tidak lagi takut menghadapi dunia, karena ia tahu Allah selalu bersamanya. Inilah cahaya ilmu yang menuntun seseorang hingga akhir hayatnya dalam keadaan iman. Dalam keheningan, Allah seringkali menyampaikan ilmu yang tidak dapat disampaikan oleh suara manusia. Ketika dunia terasa bising, ketika pikiran penuh kerewetan, Allah menenangkan hati dengan diam yang dalam. Di saat seperti itu, seseorang belajar bahwa tidak semua jawaban harus datang dari kata-kata. Ada jawaban yang justru datang dari ketenangan yang Allah turunkan ke dalam hati.
Keheningan bukan tanda kosong, tetapi tanda bahwa Allah sedang berbicara melalui rasa damai, melalui intuisi yang tiba-tiba muncul, melalui pikiran yang menjadi jernih. Inilah ilmu Allah yang lembut, yang masuk perlahan namun mengubah cara kita memandang kehidupan. Seringkali manusia merasa jauh dari Allah, padahal Allah tidak pernah beranjak. Dialah yang lebih dekat kepada hambanya daripada urat lehernya sendiri. Ilmu ini mengajarkan bahwa setiap langkah, setiap tarikan napas, setiap keputusan kecil, semuanya berada dalam pengawasan Allah. Ketika seseorang memahami ilmu ini, ia merasa dijaga, diawasi dan dicintai. Bahkan ketika ia terjatuh dalam dosa, Allah tetap menunggunya untuk kembali. Ilmu ini membangunkan kesadaran bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bahkan dalam malam-malam paling gelap sekalipun, Allah mengajarkan bahwa amal tidak dinilai dari banyaknya, tetapi dari ketulusannya. Satu amal kecil yang dilakukan dengan hati bersih lebih berharga daripada ribuan amal yang dipenuhi ria. Ilmu ini membuat seseorang tidak lagi mencari perhatian manusia ketika berbuat kebaikan. Ia bersedekah tanpa ingin dilihat, ia menolong tanpa ingin dipuji, dan ia beribadah tanpa ingin dihormati. Ketulusan ini melahirkan ketenangan karena amalnya tidak terikat pada penilaian siapapun, hanya kepada Allah semata. Allah mengajarkan bahwa masa sulit bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Ujian adalah tanda bahwa Allah ingin melihat hambanya naik derajat. Ketika seseorang menghadapi kesulitan dengan lapang dada, ia sedang menunjukkan ilmu yang Allah tanam dalam hatinya, bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Lapang dada mengubah rasa sakit menjadi pelajaran, mengubah air mata menjadi kekuatan, dan mengubah kegagalan menjadi jalan baru yang lebih baik. Allah mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati adalah mereka yang kehadirannya menenangkan dan lisannya tidak menyakiti. Ilmu ini membuat seseorang semakin hati-hati dalam berbicara, karena ia tahu kata-kata bisa menjadi doa atau bisa menjadi luka. Ia belajar menjaga hati orang lain sebagaimana ia ingin hatinya dijaga. Ilmu ini menciptakan pribadi yang lembut namun tegas, penuh kasih namun tetap berprinsip, dan selalu berusaha menjadi cahaya tanpa merendahkan siapapun. Harapan adalah anugerah dari Allah yang membuat manusia mampu bertahan dalam keadaan apapun. Ketika seseorang hampir menyerah, Allah meniupkan harapan kecil ke dalam hatinya agar ia kembali kuat. Ilmu ini mengajarkan bahwa putus asa tidak pernah berasal dari Allah, melainkan dari setan. Harapan adalah jembatan menuju pertolongan Allah, dan selama seseorang menjaganya, ia tidak akan tenggelam dalam keputusasaan. Harapan yang ditanam Allah inilah yang membuat manusia mampu melihat cahaya di balik badai yang paling kelam. Allah mengajarkan bahwa dunia hanya tempat singgah, sementara akhirat adalah tempat tinggal yang kekal. Ketika seseorang memahami ilmu ini, ia mulai menata hidupnya. Ia bekerja keras, tetapi tidak serakah. Ia menikmati dunia, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Dan ia mencintai manusia, tetapi tidak bergantung kepada mereka. Ia sadar bahwa apapun yang ia kumpulkan di dunia akan hilang, tetapi apa yang ia kumpulkan untuk akhirat akan kekal selamanya. Ilmu ini menuntunnya untuk hidup seimbang, tidak terjebak dalam sibuknya dunia, tetapi tetap berusaha meraih ridho Allah. Hati manusia mudah goyah hari ini, semangat, esok rapuh. Tetapi Allah memberikan ilmu agar manusia mampu menjaga keteguhan hati. Keteguhan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang tetap berada di jalan kebenaran, meskipun banyak godaan. Orang yang memiliki ilmu ini tidak mudah terbawa arus, tidak mudah tergoda oleh dunia, dan tidak mudah berubah pendirian hanya karena tekanan manusia. Keteguhan inilah yang menjadikan seorang hamba dicintai Allah, karena ia setia pada keimanan meski diuji berkali-kali. Semakin banyak seseorang belajar, semakin ia sadar betapa sedikitnya ilmu yang ia miliki dibanding ilmu Allah. Inilah yang membuat orang berilmu sejati tidak pernah sombong. Ia tetap rendah hati, mudah mendengar nasihat, dan tidak meremehkan siapapun. Allah mengajarkan bahwa ilmu yang benar
akan membuat seseorang semakin lembut, bukan semakin angkuh. Orang yang rendah hati meski memiliki ilmu tinggi, akan selalu ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Pada akhirnya, semua perjalanan ilmu bermuara pada satu hal: berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Ketika seseorang telah melewati berbagai ujian, kebahagiaan, kesedihan, kegagalan, dan keberhasilan, ia menyadari bahwa tidak ada tempat kembali selain kepada Allah. Berserah bukan berarti menyerah, tetapi mengakui bahwa segala urusan lebih aman di tangan Allah daripada di tangan kita sendiri. Inilah ilmu yang membuat hati merasa ringan, pikiran merasa tenang, dan jiwa merasa penuh keyakinan bahwa apapun yang Allah pilihkan adalah yang terbaik. Pada akhirnya, setelah panjangnya perjalanan memahami ilmu Allah, kita sampai pada satu kesadaran yang begitu dalam, bahwa seluruh hidup ini sebenarnya adalah ruang belajar yang Allah siapkan khusus untuk kita. Tidak ada kejadian yang sia-sia, tidak ada pertemuan tanpa makna, tidak ada kegagalan tanpa hikmah, dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Semua itu adalah bagian dari kurikulum ilahi yang dirancang untuk membentuk hati kita agar menjadi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Ilmu Allah bukan sekadar kata-kata yang kita dengar, tetapi cahaya yang menembus sampai ke dasar hati, menyentuh relung yang tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Ia adalah cahaya yang menenangkan ketika dunia menekan, yang menegur ketika kita terlena, dan yang memeluk ketika kita rapuh. Dan ketika seseorang mulai menyadari betapa banyaknya petunjuk Allah dalam hidupnya, ia akan melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia akan melihat bahwa setiap langkah yang ia ambil selalu berada dalam pengawasannya. Setiap detik yang ia lalui penuh dengan kasih sayangnya. Dan setiap doa yang ia panjatkan selalu didengarnya, meskipun jawabannya belum datang hari ini. Hati yang mendapatkan ilmu Allah tidak lagi takut terhadap masa depan, karena ia yakin masa depannya sudah ditulis oleh Zat yang paling mencintainya. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam kesendirian, karena ia tahu Allah selalu bersamanya. Dan ia tidak lagi ragu untuk bangkit ketika jatuh, karena ia yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mau belajar dan kembali kepadanya. Maka biarlah perjalanan ilmu ini menjadi awal, bukan akhir. Biarlah hati kita terus belajar memahami sinyal-sinyal lembut dari Allah dalam setiap kejadian, dalam setiap doa, dalam setiap hembusan napas. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga mengamalkannya. Hamba yang tidak hanya memahami ayat, tetapi juga menjadikannya jalan hidup. Hamba yang tidak hanya berusaha dekat kepada Allah, tetapi juga dijaga untuk tetap berada di jalannya sampai akhir hayat. Dan ketika hari terakhir kita tiba, semoga kita pulang kepada Allah dalam keadaan membawa cahaya ilmu yang telah kita jaga sepanjang hidup, ilmu yang mengantar kita kepada kedamaian abadi di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.